Hello, welcome back to my channel Ririn Zuliana atau Rinzu. Kali ini aku ingin membawakan podcast masih seputar tips untuk para bro-broku di seluruh tanah air. Apa penasaran tipsnya? Oke, aku akan berbagi informasi mengenai 7 hal yang diam-diam cewek suka dari cowok. Nah loh, ya kan, aku mau bagi nih 7 hal. Ini salah satu secret number. Secret number. Maksudnya kayak 7 hal ini tuh adalah sebuah rahasia yang sebenarnya dalam tanda kutip tuh umum. Yang kalau kalian para cowok-cowok ini tahu ketujuh hal ini, tentunya alangkah lebih mudah dong kalau kalian tahu rahasianya. Jadi kalian itu lebih gampang kan untuk mendekati seorang perempuan atau gebetan incaran kalian. Bener nggak? Nah, langsung aja, daripada kalian penasaran apa sih 7 hal tersebut, kita langsung loncat ke poin pertama. Oke, poin pertama adalah, ingat baik-baik ya, perhatikan dan dengarkan baik-baik. Cara kalian menyetir kendaraan bro-broku itu cenderung dinilai oleh seorang wanita dari sifat seorang cowok. Nah lo, maksudnya gimana tuh kak? Oke, jadi gini, cara kamu menyetir kendaraan kamu, baik itu roda 2 atau roda 4, itu cenderung dijadikan sebagai patokan secara tidak langsung mengenai sifat atau karakteristik kamu. Jadi misalkan nih dalam keadaan macet terus kamu merasa kayak misu-misu gitu, marah-marah dan kepinginnya buru-buru, itu kan secara tidak langsung menunjukkan bahwa sifat kamu itu adalah sifat yang tidak sabaran atau yang emosian, yang ketika kamu dihadapkan masalah, salah satu contohnya adalah kemacetan, kamu tuh kayak marah-marah, gak bisa yang namanya menenangkan diri atau sabar. Dan itu menjadi kayak salah satu refleksi ketika misalkan nih ya ada masalah dalam hidup kamu, entah itu masalah pekerjaan atau masalah pertemanan dan masalah-masalah lain, kamu cenderung akan mengambil langkah-langkah yang tidak sabaran, yang mengambil langkah-langkah yang terburu-buru, yang pada akhirnya akan mengakibatkan hal-hal buruk terjadi karena keputusan kita gitu loh. Nah, itulah yang dinilai oleh seorang cewek terhadap seorang cowok. Dan hal ini bisa terbalik juga, menjadi penilai seorang cowok kepada cewek. Ya bisa, karena balik lagi, cara menyetir kendaraan itu bisa menjadi salah satu sedikitnya contoh ya, bagaimana sih karakter kita. Misalkan kita kena macet di jalan ini, lalu kita langsung cepat gitu mengambil keputusan kayak, oh aku tahu jalan pintas lewat sini, tenang, kita mesti sabar. Itu kan menunjukkan, oh ketika kita mendapat kesulitan, kita bisa langsung menemukan solusinya A, B, C, D, Z gitu loh. Jadi kurang lebihnya itu menjadi sebuah penilaian secara tidak langsung atas karakteristik kita berdasarkan cara menyetir kendaraan kita. Sedetail itu loh cewek. Oke, jadi buat kalian para cowok-cowok dan bro-broku, jangan buat takut cewek dalam hal menyetir kendaraan. Jadi hati-hati, tetap patuhi rambu-rambu dan aturan lalu lintas. Jangan terlalu ngebut, tapi juga jangan terlalu slow kayak nenek-nenek lagi nyetir kendaraan gitu ya. Terus juga pesan yang paling penting adalah bersihkan kendaraan kalian. Apapun itu, mau sepeda motor, mau mobil, harus bersih. Karena ketika kendaraan bersih itu mencerminkan karakteristik kita atau kebiasaan kita yang memang senang atau cinta akan kebersihan. Ingat loh guys, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kita lanjut ke poin kedua. Poin kedua adalah hal-hal yang diam-diam disukai cewek dari seorang cowok itu adalah pujian. Pujian kepada kaum perempuan atau kepada cewek itu sendiri. Contohnya kayak kalian itu memuji cewek, pujian karena effort atau usaha berpenampilan si cewek tersebut yang menarik di depan kamu. Ngerti kan? Kayak sedikit apapun gitu loh, kayak effortnya pacar kamu atau gebetan kamu atau cewek yang lagi kamu incer, itu kamu patut untuk hargai dengan cara kamu memuji. Karena secara tidak langsung dia itu benar-benar pingin terlihat oke dan berpenampilan terbaik di depan kamu. Secapek-capeknya dia abis kerja, secapek-capeknya dia abis berkegiatan di rumah ngebantu orang tua atau mengurusi kebutuhan rumah tangga yang lain gitu kan, dia tetap ketika ketemu kamu tuh
dia sisiran, dia pakai bedak atau touch up gitu, itu bukti bahwa dia itu peduli sama kamu dan dia ingin menampilkan yang terbaik supaya kamu itu nyaman dan merasa kayak nggak malu kalau sama dia. Dan pujiannya itu nggak perlu lebay, tapi setidaknya cewek merasa diperhatikan dan dihargai dari sedikit pujian yang laki-laki berikan. Terus cewek jadi merasa nyaman dan pingin deket kalian terus daripada deket si Budi mantannya yang gak pernah muji dia. Paham sampai sini? Kita lanjut ke poin ketiga. Nah, poin ketiga adalah perhatikan nih buat para bro-broku sekalian di seluruh tanah air, perhatikan gaya rambut kalian. Jangan terlalu banyak pakai berbagai macam produk dalam satu kali pakai. Nah, di sini maksud aku adalah misalkan nih kalian mau ngedate atau kalian mau ngantor, jalan-jalan gitu kan. Kalian mau pakai pomade atau mau sedikit pakai produk-produk untuk rambut gitu ya. Jangan terlalu banyak. Itu akan berefek tidak baik juga bagi kesehatan rambut dan berefek juga pada penampilan kalian. Jadi terlalu kayak lengket, lepek dan jatuhnya tidak akan menarik secara visual. Selain itu juga berpengaruh pada kesehatan rambut kita. Karena terlalu banyak memakai berbagai macam produk tentunya akan merusak kesehatan atau sel-sel yang ada dalam rambut itu sendiri. So, perhatikan banget produk-produk yang akan kamu apply pada rambut kamu. Jangan terlalu berlebihan karena ingat bro-broku, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Yang sedang-sedang saja. Oke, kita lanjut ke poin keempat. Nah, yang cewek diam-diam suka dari cowok itu adalah cewek itu nggak mau cowoknya atau pacarnya itu bilang iya-iya terus. Maksudnya gini loh, kayak kalian tuh sebagai cowok jangan iya-iya terus terhadap perkataan cewek. Sekali-kali kalian itu boleh loh ngebantah dan boleh banget yang namanya jujur atau mengutarakan isi hati kita sesuai dengan prinsip gitu. Maksudnya kali-kali kalau itu salah ya kalian itu harus mengungkapkan ya itu salah gitu. Karena kalau misalkan kalian terlalu iya-iya banget, terlalu iyanya tuh kebangetan gitu ya, itu akan cenderung cewek itu mikirnya kok dia kayak nggak punya prinsip, kayak ikut-ikutan aja. Kalau bahasanya Jawanya tuh melu-meluan aja gitu. Harusnya dia sedikit lebih tegas. Mungkin ke arah situ ya bro-broku. Jadi lebih baik kalian itu ketika memang ada sesuatu hal yang mengganjal atau memang itu ada sesuatu hal yang salah yang dilakukan oleh cewek kalian, lebih baik kalian itu jujur dan sekali-kali bilang enggak, itu enggak bener. No, say no itu penting guys, say no itu penting. Benar-benar penting ketika memang dikeluarkan dalam keadaan yang penting. Jadi jangan apa-apa iya baik. Oke, kita lanjut ke poin kelima. Nah, poin kelima adalah good style. Dalam arti kata, kalian itu harus bisa yang namanya cowok-cowok berpenampilan atau berpakaian yang baik. Berpakaian baik tuh kayak gimana? Ya disesuaikan dengan kondisi. Misalkan kalian diajak sama cewek kalian untuk kondangan, masa iya sih kalian pakai baju-baju di rumah, baju tidur? Ya enggak dong. Sementara kita sebagai cewek tuh udah dandan pol-polan, udah dandan full maksimal secantik mungkin, udah rambut dicatok, dikerli, pokoknya udah oke banget. Pakaian juga udah kita sampai diet-diet supaya pakaiannya muat. Tiba-tiba ngajak cowoknya cuma pakai pakaian kayak celana jeans dan kaos, sementara itu kondangan acara yang resmi. Well, kalau kalian juga mau dianggap istimewa oleh pasangan kalian, ya kalian juga harus mempersiapkan diri dan penampilan kalian sebaik mungkin gitu loh. Karena kan kalian itu juga akan dibanggakan oleh pasangan kalian seperti kalian membanggakan cewek kalian gitu. Jadi kalau menurut aku gak perlu yang namanya branded mahal-mahal, itu gak perlu guys. Yang penting sesuaikan penampilan kalian itu dengan sikon atau situasi yang terjadi. Kalau memang acaranya santai ya pakainya santai. Kalau acaranya sopan ya pakainya sopan. Acaranya resmi ya pakainya resmi. Jadi benar-benar menyesuaikan dengan situasi. Oke, lanjut ya. Keenam. Poin keenam itu adalah cewek itu suka sama cowok yang percaya diri. Jadi orang-orang itu kayak orang-orang sekitar kalian nih, cowok-cowok ya, nyaman ada di sekitar kalian. Bukan sombong loh, beda. Percaya diri sama sombong itu beda. Intinya cewek itu gak suka cowok yang minder. Jadi kita harus bisa yang namanya belajar update itu kan kita bisa kayak baca-baca informasi dari sosial media. Hari gini tuh informasi udah gak kayak zaman dulu. Malah sekarang itu sudah over information. Kayaknya informasi itu udah melimpah ruah di internet gitu. Tinggal gimana effort kita, usaha kita untuk mencari berita-berita yang baru atau suatu hal yang sekiranya menarik untuk kita gali demi suatu hal yang positif. Kayak misalkan nih kita nge-search gaya
tren yang lagi hits rambut di tahun 2022 gitu. Kita mencoba untuk mengikuti itu. Tentunya kita akan menambah yang namanya kepercayaan diri kita, dan itu akan menjadi nilai plus di mata cewek. Jadi intinya kita harus benar-benar update sama situasi yang ada terjadi di dunia ini guys gitu. Jadi supaya kita tuh bisa fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman. Itu penting banget. Kita lanjut ke poin yang terakhir. Poin yang ketujuh atau poin terakhir itu adalah bener banget guys. Di sini cewek itu suka banget sama cowok yang menjadi pendengar yang baik. Karena cewek lebih cenderung suka cerita tentang dirinya dibanding cowok. Iya deh, perhatikan, cewek itu seneng banget ngobrol. Emang dari sononya kayaknya. Ada juga kan yang bilang cewek itu mulutnya dua. Atau memang karena memang cewek itu pada dasarnya seneng aja itu cerita gitu, seneng aja ngomong. Lebih terbuka, lebih kayak ekstrovert ketimbang cowok itu yang dipendam sendiri. Makanya gunanya ada cowok itu untuk melengkapi. Seperti yin dan yang, laki dan perempuan itu adalah suatu makhluk hidup yang berbeda gitu. Jadi mereka itu hidup bukan saling untuk mendahului, tapi untuk saling melengkapi dan saling mendampingi. Jadi ketika cewek itu bercerita, cowok itu mendengarkan. Intinya jadi pendengar yang baik. Toh nanti ketika cowok juga ingin didengar ceritanya, keluh kesah di kerjaan, cewek juga harus menjadi pendengar yang baik. Jadi saling guys, ingat, saling menjadi pendengar yang baik. Cuman karena cewek lebih sering ngomong, makanya cowok itu harus lebih sering dan sabar menjadi pendengar yang baik bagi pacar, istri, atau gebetan kamu. Oke? Jadi sekian aja tips dari aku, 7 hal yang diam-diam cewek suka dari cowok. Nah, kamu harus contek nih rahasia ini nih, supaya kamu tuh sukses ngedeketin cewek gebetan kamu ya. Aku doain, aku support terus. Semoga kalian yang udah nikah cowok-cowok langgeng sampai maut memisahkan sama istrinya. Yang masih pacaran semoga langgeng sampai pelaminan ya. Terus yang masih gebetan, ayo nih curi nih 7 hal rahasia ini nih supaya kamu cepet jadian dan bisa jadi ibu dari anak-anak kamu. So sweet banget gak sih? Oke, semoga 7 hal itu bermanfaat buat kalian dan podcast ini benar-benar bisa memberikan informasi yang baik dan positif juga untuk kalian. Stay safe terus. Aku cinta kalian bro-broku semua. Salam sejahtera, salam damai. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.